warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pembina dari Bimbel Bintang Junior Parakan Salah, Bapak Insinyur R. Budi Wardianto. Yang saya hormati tutor dari Bimbel Bintang Junior Parakan Salah, yaitu Wismuti Nur Mutia Pakpahan. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan para budak-budak yang telah bersedia hadir pada hari ini, menyempatkan waktunya. Terima kasih kami ucapkan para budak-budak dan juga para adik-adik, anak-anakku tersayang, anak-anakku tercinta yang pada hari ini udah semangat, katanya ada yang dari pagi, tapi ada kendala Allahnya hari ini hujan, jadi mungkin agak telat. Dan juga ada beberapa siswa yang hari ini nggak bisa hadir. Sudah bisa hadir ada 5, ada yang sakit katanya, terus ada juga yang izin karena mungkin karena masih momen-momennya libur panjang ya, libur semester, jadi pada libur jadi belum bisa hadir pada hari ini. Baik, segala puji marilah kita panjatkan pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa diberikan waktu untuk bisa menghadiri acara Family Play yang diselenggarakan oleh Bimbel Bintang Junior Parakan Salah. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada guru tauladan yang terbaik Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabat beliau, dan kepada kita juga. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat para Rasulullah untuk hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama ingin saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semua. Selain ucapan terima kasih telah bisa hadir, kami juga mengucapkan terima kasih telah mempercayakan kami sebagai lembaga atau menitipkan putra putrinya di lembaga kami. Walaupun ini kami baru berjalan 1 bulan ya, baru berjalan 1 bulan. Kami buka di bulan Desember, itu tanggal 8 kalau nggak salah sih, tanggal 8 kami mulai. Jadi baru benar-benar baik, baru benar-benar lahir baru ini. Jadi kalau misalnya memang ada kekurangan dari kami, ada hal-hal yang memang belum sempurna istilahnya ya, kami mohon dibukakan pintu maaf dari kami, tapi tetap kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semuanya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah mungkin sekilas saya akan ini tentang hibah gitu ya. Banyak di sini tuh pas saya awal berdiri, ada yang menyatakan bahwa kita sama dengan TK masih gitu ya, atau memang itu ada daftar bertanya kapan masuknya atau ajaran baru gitu ya, saya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Jadi Bimbel itu adalah bimbingan baca, menulis dan berhitung. Artinya apakah sama dengan TK? Serupa tapi tak sama, Bun. Saya dikatakan serupa, kami sama-sama bergerak di pendidikan anak usia dini gitu ya. Pendidikan anak usia dini sama-sama menstimulasi kecerdasan anak gitu ya, anak-anak sama-sama dididikan. Namun berbedanya ada hal-hal yang berbeda dengan TK gitu ya. Yang pertama adalah dari kami waktu lebih fleksibel, artinya siswa bisa memilih waktu menyesuaikan dengan siswa, artinya jam belajarnya, harinya, dan juga berbedanya kami itu nggak ada libur semester gitu ya. Jadi kemarin ada yang nanya kok tetap masuk gitu ya, kalau mungkin ada yang belum paham kok tetap masuk, dan kami itu memang nggak ada libur semester, jadi libur semester tetap masuk kecuali tanggal merah. Nah, dan berbedanya juga ada ganti hari di situ, itu mungkin perbedaan-perbedaannya. Terus dari segi metode pembelajaran kita sama dengan TK, ada yang sama, artinya aspek-aspek yang dikembangkannya ada, tapi kami lebih berfokus kepada kecerdasan kognitif, artinya membaca, menulis, berhitung gitu ya. Itu yang lebih kami fokuskan tanpa menafikan, karena di Bimbel Bintang Junior Parakan Salah ini misalnya benar-benar mungkin saya suka share video ya. Nah, di situ ada namanya creativity time. Apa sih itu creativity time? Artinya 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
Artinya ada di situ tuh anak diajarkan gerak dan lagu, ada dance and movement. Artinya kemampuan motorik anak terbiasa, gitu ya. Sama dengan di TK juga terbiasa. Terus ada nanti di tiga kali ya. Biasanya di kreativitas itu di Senin, Rabu, Jumat kalau yang masuknya itu ada yang namanya mengasah motorik kasar, motorik halus. Karena tetap itu harus diasah ya Bu ya. Artinya bukan jangan sampai nggak diasah sama sekali. Karena image-nya bimba itu anak itu langsung belajar. Dikandung seperti itu kan ya. Padahal di kami ini berinovasi di bimba itu ada melatih motorik kasar dan motorik halus. Ada juga yang kemarin kalau hari Jumat Sabtu kami mengasah menstimulasi kemampuan atletika anak, kemampuan seni anak juga kami stimulasi. Baru setelah itu masuk ke pembelajaran. Jadi kalau misalnya yang bertanya, di minggu sama aja, anak langsung diajarkan baca tulis itu, insya Allah kami selalu berinovasi mengasah kemampuan anak-anak yang 6 aspeknya itu tetap kami asah. Gitu. Jangan sampai anak di masa golden age kan katanya ya Bu ya, kalau mungkin udah sering baca masa golden itu masa kemasan anak. Artinya 80% otak anak itu berkembang di usia ini, usia dini. Jadi tergantung kita orang tuanya, tergantung kita sebagai orang di sekelilingnya menstimulasi seperti apa gitu. Itu mungkin ya saya jelaskan sedikit tentang bimba. Jadi kalau misalnya memang ada yang bertanya ada bedanya apa, kita sama-sama bergerak di dunia anak usia ini, namun punya metode masing-masing. Metode TK seperti ini, metode kami lebih berfokus pada baca tulis dan hitung gitu ya. Dan yang ketiganya yang ingin saya sampaikan adalah yang tadi masih berputar ke metode. Jadi sesuai dengan hasil pengamatan kami selama 1 bulan ini, karena memang di bimba itu ada yang masuk itu anak hampir 3 tahun setengah, 3 tahun 3 bulan, ada yang 3 tahun kurang, kalau 3 tahun kurang tidak, ada yang 3 tahun 4 bulan, 3 tahun 6 bulan gitu ya, 4 tahun ada. Nah ini untuk yang 3 tahun lebih ini kami menekankan kepada Bunda, bukan menekankan, menyampaikan kepada Bunda, karena di bimba ini kita udah masuk modul, artinya udah ke mau nggak mau harus ada modul yang harus ini. Jadi kami mohon bersinergi antara sekolah dengan di rumah. Makanya tadi saya kasih PR ya Bun. Itu mohon maaf kalau misalnya keberatan, putrinya keberatan atau anandanya keberatan dikasih PR, bilang saja. Dari ibu tadi evaluasi lagi, karena nggak mungkin nggak berhasil pembelajaran itu kalau misalnya tanpa kerjasama dari Bunda juga di rumah gitu ya. Jadi saya kasih PR di situ di buku tulis, kenapa ada tulis nama hari tanggal gitu ya. Kenapa saya mengajarkan kepada Bunda biar anaknya aja yang tulis, karena sesuai hasil pengamatan kami ada siswa yang kelas 1 SD masuk kelas 6 usia 6 tahun mau masuk SD, dia belum bisa bersuara sendiri, dia mengenal hari apa, belum tahu. Sedangkan di SD itu mau nggak mau ya Bu, kita kan harus sudah siap pakai. Anak itu harus sudah siap pakai, apalagi mungkin kalau kita lihat di kota-kota yang ini ya, jadi anak itu sudah siap gitu masuk SD itu, udah berani, bisa namanya udah bisa tulisannya sendiri, tanggalnya tahu, harinya tahu gitu ya. Ini kenapa saya di buku PR itu selalu saya tuliskan nama hari tanggal. Itu awal-awal nggak apa-apa Pun, awal-awal dalam dulu sama bundanya. Atau misalnya anaknya nggak mau pakai ditantum, nggak mau kerjain kan ada nggak kendala Pun? Iya, ada anak yang tidak usah dipaksa, nggak apa-apa. Nanti juga pelan-pelan anaknya diingat aja. Nanti kita akan mengikuti. Kalau kasih itu karena sesuai dengan apa yang dia pelajari hari ini. Hari ini belajar modul ini, berarti PR-nya itu, gitu ya. Nah itu yang itu juga saya ilmukan juga kalau misalnya ada anak yang belum sampai ke modul atau di setiap hari itu nggak ada lembar, berarti itu anak belum sampai ke situ. Ada nggak Bu? Ada yang kalau pulang anaknya nggak bawa lembaran.
diwarnai lah, atau ternyata nggak diwarnai, berarti di sekolah di kelasnya itu belum mau ini gitu. Biasanya anak usia 3,5 tahun, 3 tahun kurang itu seperti itu gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya, karena kamu juga nggak bisa berhasil sendirian pun. Jadi mohon kerjasamanya di rumah, tetap kami berusaha semaksimal mungkin di sini. Namun keberhasilan itu adalah kerjasama antara kami dan juga waktu yang lebih banyak itu di rumah gitu ya. Makanya hadirnya acara ini kami mengadakannya replay itu karena biar adanya bonding, kedekatan antara orang tua atau ibu dengan anak gitu ya. Acara ini jadi seperti itu, jadi biar ada kerjasamanya antara bundanya dan apalagi bundanya kerja ya. Biar ada kerjasama, biar ada lebih dekat lagi sama bundanya. Mungkin itu dari saya. Ada yang kira-kira mau ditanyakan nggak, Bun? Karena kita ketemunya jarang ya. Kadang kalau yang mungkin yang sering antar mah, ya mudah-mudahan ada yang juga yang bundanya Sabina yang bekerja ya, Bun. Jadi kita untuk komunikasinya paling Sabtu. Mungkin ada yang ditanyakan, Bun, kita itu? Nggak ada? Nanti aja gampang ya, Bu, ya tinggal ya Mas saya. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan nanti ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.